Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 14 Aku Ikhlas jika kalian ingin kembali bersama. Tapi, jangan ragu, dan abang sudah membawakan salah satu dress terbaik untukmu. Bisik Farhan. Farhan langsung menyuruh Vira agar bersiap-siap. Kemudian dia juga membantu Asma agar menutup kedai. Dia akan mengajak mertuanya ikut serta. Sebelumnya, Farhan juga sudah mengirim Sherlock pada sopir mamanya agar menjemput mereka memakai mobil. Asma yang diberikan sebuah baju oleh Farhan sempat heran. Dia merasakan jika baju tersebut pasti berharga mahal, sebab dari jenis kainnya saja udah berbeda. Dia juga sempat heran dengan permintaan Farhan yang menyuruhnya menutup kedai lebih awal. Karena Farhan hanya mengatakan akan mengajak dia dan Vira ke suatu tempat. Setelah 40 menit, Asma dan Vira sama-sama telah siap. Vira juga menyapu make up tipis di mukanya. Begitu juga dengan Asma, yang sedikit dipoles oleh Vira. Kita pakai taksi? Tanya Asma, kala melihat mobil di depan rumahnya, dan seorang lelaki yang menggunakan seragam. Asma langsung kaget, kala sopir tersebut membukakan pintu untuk dia dan Vira. Karena setahunnya, biasanya penumpang sendiri yang membuka pintu. Di rumah orang tua Farhan, Miranti langsung menghubungi ketiga kakak dari Farhan. Dia sangat sibuk, mengerahkan setiap ART-nya untuk memasak berbagai jenis masakan. Kakak-kakaknya Farhan langsung saja mendatangi rumah orang tua mereka. Mereka memang tinggal terpisah semenjak menikah. Dan lagi pula, Alanlah yang menyuruh mereka untuk tinggal di rumah yang telah Alan siapkan. Akhirnya yang mereka tunggu-tunggu telah tiba, yaitu di mana Farhan mengenalkan mereka pada istrinya. Nanti, tolong jaga omongan kalian, jangan buat mantu mama tertekan, peringat Miranti pada ketiga anak perempuannya. Iya mama tenang saja, kami akan jadi ipar yang baik kok, seru kakak tertua Farhan yang bernama Lisa. Iya ma, kan istri Farhan juga adik kami, sambung kakak ketiga bernama Erika. Lagian kami bertiga udah gak sabar menunggu hari ini tiba. Masak sih, kami berani membuat mantu mama tertekan. Kekeh kakak kedua bernama Dila. Asma langsung terperangah kala melihat rumah-rumah besar nan luas yang dilewatinya. Dia memang tahu, jika perumahan yang sedang dilewatinya merupakan perumahan elit. Di mana rata-rata rumah tersebut berlantai 2 dan bahkan ada yang berantai 3. Tapi, ini pertama kali seumur hidupnya dia memasuki kawasan rumah ini. Karena setahu dia, hanya orang-orang tertentu dan memiliki akses yang bisa masuk ke sini. Bahkan sopir taksi pun dilarang menjemput jika tidak ada pemberitahuan dari pelanggan pada penjaganya. Vira terus saja berdoa, apalagi saat melihat rumah-rumah yang dilewatinya. Dia sangat takut jika nanti keluarga Farhan memandang hina dia dan juga ibunya. Bahkan sekarang tangannya ikut dingin,
saat memikirkan hal itu. Sebenarnya kita mau kemana? Bisik Asma pada Vira. Nanti ibu juga bakal tahu. Sahut Vira. Bang. Panggil Vira, karena Farhan berada di bangku depan menemani sopir. Kamu tenang ya sayang, semua akan baik-baik saja. Ujar Farhan melihat kegundahan di wajah Vira. Akhirnya mereka tiba di depan rumah Farhan. Di sana sudah ada orang tua Farhan dan juga kakaknya. Tak lupa Santi juga ikut melambai ke arah Vira. Selamat datang di rumah orang tuaku, mertuamu, dan besan ibu, ucap Farhan. Langsung membuat Asma kehilangan tenaga di bagian kakinya. Vira langsung memegangi ibunya, kala sadar jika Asma hampir terjatuh. Begitu juga dengan Farhan, dia langsung menopang tubuh Asma. Saat mereka masuk ke dalam, lagi-lagi Asma dan Vira dibuat kehilangan tenaga. Untungnya Farhan selalu berada di samping mereka. Kita duduk di sini dulu, ajak Miranti. Mereka semua langsung duduk di ruang tamu, menatap takjub pada wajah cantik Vira. Beruntung sekali kamu Farhan, bisa mendapatkan istri secantik Vira, ujar Lisa, kakak tertua Farhan. Sebelumnya, tentu saja mereka sudah berkenalan sebelum masuk rumah. Vira, maaf ya nak, jika kamu merasa dibohongi, ucap Miranti. Dia bergegas duduk di antara Farhan dan Vira. Karena di sebelahnya lagi, ada Asma yang masih menatap tak percaya. Bu, maafin kami sekeluarga, karena telah membohongi ibu. Jujur, saya sendiri aja merasa kesal akibat ulah Farhan ini. Pinta Miranti menatap Asma. Saya sih, masih gak percaya, jika besannya orang kaya seperti kalian. Saya merasa gak pantas, apalagi, kami ini orang miskin, orang tidak berada, ujar Asma merendah diri. Bu, gak ada yang membedakan kita, bahkan kami gak membedakan ibu sama sekali. Jadi, jangan merasa rendah diri. Yang penting bagi kami, Farhan bahagia dengan pilihannya. Apalagi, selama ini Farhan selalu saja memuji kebaikan kalian. Kalian yang tidak pernah memandangnya rendah, kala dia tidak membawa uang sepersen pun. Papar Miranti, sedangkan Alan hanya menatap kagum ke arah istrinya. Karena kami tahu bagaimana rasanya direndahkan. Makanya, kami memperlakukan Farhan sebaik mungkin. Dan berharap orang lain juga memperlakukan kami dengan baik, ucap Asma. Dan kamilah orang itu. Kami akan memperlakukan kalian dengan baik. Karena kalian telah memperlakukan anak laki-laki satu-satunya di keluarga kami dengan baik, ucap Dila. Dan mendapat anggukan dari semua orang yang berada di sana. Maaf, karena aku juga ikut berbohong, ujar Santi dari sofa seberang Vira. Vira dan Asma hanya membalas dengan senyuman. Karena mereka tidak tahu harus memberi tanggapan seperti apa. Oh ya, karena tradisi keluarga kita. Setiap menantu yang datang pertama kali ke rumah akan mendapatkan hadiah dari mama dan saudara-saudaranya. Seru Erika, kakak Farhan yang paling heboh. Ini dari aku dan suami.
menyerahkan sebuah kotak perhiasan, dan Farhan langsung mengambilnya. Gak seru, ini pasti dari toko kita, dan papa pasti memberikan diskon. Seru Farhan langsung dilempari bantal oleh Erika. Ini dari aku dan keluargaku. Dila menyerahkan sebuah tas keluaran terbaru. Farhan kembali mengambilnya. Dan ini dari kami sekeluarga. Lisa menyerahkan segepok uang tunai berjumlah 100 juta. Maaf, aku hanya bisa memberi ini, karena tidak tahu kamu suka apa. Jadi, setidaknya kalian bisa membeli apapun kesukaan kalian. Lanjut Lisa. Asma langsung bergetar. Kala melihat sendiri bagaimana anaknya diterima dengan baik oleh keluarga Farhan. Dia bahkan tidak bisa menahan air matanya. Maaf, aku terlalu bahagia melihat kalian menerima Vira. Ucap Asma menghapus air matanya. Tentu saja, karena Vira adalah pilihan anak kami dan cinta dari anak kami. Sahut Miranti, dia bangkit duduk di samping Asma dan memeluknya. Papa, mana hadiah dari ibu? Tanya Miranti pada Alan. Alan pun langsung berdiri dan memasuki salah satu ruangan yang diduga ialah kamar dari Miranti dan Alan. Kemudian dia keluar juga membawa sebuah kotak kayu yang diukir dengan begitu indah. Ini hadiah dari Mama dan Papa. Dulu Mama juga mendapatkan ini dari mertua Mama. Dan beliau bilang, ini adalah sebuah berlian yang membawa keberuntungan bagi keluarga kita. Dan sekarang aku serahkan padamu, pada menantu perempuan satu-satunya di keluarga ini. Jelas Miranti mengeluarkan sebuah bros berlian. Vira langsung menatap semua orang di sana, seolah-olah meminta persetujuan dari mereka semua. Dan yang berada di sana langsung mengangguk paham. Karena selama ini, baik Miranti dan Alan selalu menjelaskan. Siapa yang berhak atas bros yang nenek mereka berikan? Terima kasih, dan ini sungguh berlebihan. Ucap Vira setelah terdiam sejak tadi. Ini tidak berlebihan, dengan kamu menerima Farhan saja. Sudah menjadi hadiah bagi kami sekeluarga. Asal kamu tahu, selama ini Farhan memang berniat gak mau nikah. Untung dia bertemu denganmu, jelas Erika ceplas-ceplos. Dan Alan langsung menggelengkan kepalanya, melihat sikap Erika. Erika. Tegur Miranti, maaf Mama. Kekeh Erika, dan suaminya langsung memeluk tubuh Erika dari samping. Lain di sini, lain juga dengan Alvin. Dia masih tidak percaya jika lelaki yang menjadi saingannya memiliki harta yang berlimpah. Dan setahunnya Farhan merupakan anak lelaki satu-satunya di keluarga tersebut. Gak mungkin, mereka pasti membohongiku. Ya, mereka pasti berbohong. Kekeh Alvin tidak terima, apalagi Farhan lebih dari segala-galanya. Alvin memang tidak menyukai siapapun lelaki yang mendekati Vira. Saat masih pacaran pun, Alvin tidak suka saat mengetahui ada lelaki lain yang mendekati pacarnya. Apalagi sekarang, Alvin jelas-jelas sangat membenci Farhan karena telah berhasil merebut Viranya. Alvin kembali melajukan mobilnya untuk pulang.
Dia berencana akan memberitahukan pada Vira. Jika suami yang dibangga-banggakan oleh Vira tidak lebih dari seorang pembohong. Akan tetapi rencananya gagal saat melihat kedai Vira ditutup rapat. Akhirnya Alvin memutuskan untuk pulang ke rumahnya. Raya, aku haus. Tolong bawakan minum. Perintah Alvin kala melihat Raya sedang bermain ponsel. Dari mana aja, ambil sendiri. Cetus Raya. Dia masih sakit hati akibat perkataan suaminya. Ah, punya istri gak guna, teriak Alvin. Sama kayak aku, punya suami juga gak guna, malah masih memikirkan mantan terindahnya. Sahut Raya tanpa memindahkan tatapan dari ponsel di tangan. Mau kemana? Mau beli minum sama Vira? Percuma, mereka udah pergi pakai mobil mewah. Cetus Raya kala melihat Alvin bangkit. Apa, mobil mewah? Tanya Alvin memastikan, dan Raya hanya bergumam mengiyakan. Jadi, Farhan tidak bohong? Gumam Alvin, gawat. Lanjut Alvin menjambak rambutnya. Kenapa sih? Panik Raya kala melihat kelakuan suaminya. Alvin langsung memasuki kamar dan meninggalkan Raya seorang diri. Ini gak bisa dibiarkan. Vira milikku, hanya milikku, ucap Alvin saat dia berada di kamar. Bang, kenapa? Raya menyusul Alvin. Kamu tahu, ternyata Farhan adalah anak dari toko Mas Indah Bersinar. Seru Alvin membuat Raya menelan ludah. Gak mungkin. Raya berseru tak percaya. Alvin menceritakan kejadian saat dia melihat Farhan berada di toko emas tersebut. Kenapa? Kenapa harus Vira yang selalu mendapatkan keberuntungan? Kenapa harus Vira yang selalu menang dari aku? Batin Raya tidak terima. Kamu pasti bohong bang. Gak mungkin Farhan anak dari Pak Alan. Gak mungkin. Karena menurut berita yang beredar, anak Pak Alan berada di luar kota. Jelas Raya. Terus, kenapa tadi mereka bisa dijemput oleh mobil mewah? Tanya Alvin. Gak, aku gak terima jika Vira lebih bahagia dari aku. Aku gak terima jika Vira bisa mendapatkan segalanya. Ya, aku harus merebut Farhan. Batin Raya. Baik Alvin dan Raya, mereka sama-sama hanyut dalam pikiran masing-masing. Ratih mulai bosan karena tidak ada kegiatan apapun. Dia meminta izin pada pemilik kontrakan untuk berjualan di depan kontrakan yang dia tempati. Apalagi, penghuni kontrakan lainnya adalah anak kuliahan. Dan sudah dipastikan, jika mereka pasti sangat jarang melakukan aktivitas memasak. Sebelumnya, Ratih memang melakukan semua aktivitas sendirian, tanpa ditemani oleh ART. Karena sebelumnya ada ART yang dipecat oleh Hendra. Sebab dinilai ikut campur akibat berani mengobati luka di tubuh Ratih akibat perlakuan Hendra. Pemilik kontrakan pun mengizinkan Ratih untuk berjualan. Dengan syarat tempat tersebut harus bersih jika nanti saat jualannya tutup. Ratih langsung pergi ke pasar. Tak lupa, dia memakai masker dan juga selendang agar bisa menutupi wajahnya. Dia masih teramat takut
jika harus kembali pada suami temperamennya. Setelah merasa belanjaannya cukup, Ratih buru-buru pulang menggunakan jasa ojek, pas saat melewati persimpangan jalan masuk pasar. Ratih melihat mobil Hendra melintas dari arah yang berlawanan dengannya. Beruntung Hendra tidak melihat ke arahnya, ataupun tidak mengenalinya. Hendra masih saja mencari-cari keberadaan Ratih. Bahkan dia sempat berjanji pada diri sendiri. Jika nanti dia bisa bertemu dengan Ratih, dia tidak lagi menyiksa Ratih, akan tetapi meratukannya, layaknya seorang istri. Hendra juga udah sadar, jika uang dan emas dari brankasnya udah lenyap. Dan sekarang dia tidak marah sama sekali atas perbuatan Ratih. Saat Hendra masih mutar-mutar, dia dapat panggilan dari pengacara Darwis. Hendra langsung menghentikan mobilnya dan menatap sendu ke arah ponsel tersebut. Sudah saatnya aku melepaskan semua hartaku, dan aku mohon kamu kembalilah, Ratih. Karena hanya kamu yang aku miliki sekarang. Hanya kamu, lirih Hendra. Di tempat lain, sekarang Alvin sudah masuk kerja seperti biasa. Dia bahkan tidak mengabaikan gurauan dari teman-temannya. Dia hanya fokus bekerja untuk menyaingi Farhan. Alvin berniat akan mengejar target. Supaya nanti dia dapat dipromosikan sebagai salah satu karyawan terbaik. Dan itu juga bisa berpengaruh pada karir untuk masa depannya kelak. Sedangkan Raya mulai menjalani aksinya. Dia kembali mendekati Vira dengan datang ke kedai milik Vira. Vira, ikan tongkel ini berapa sekilo? Tanya Raya. 30.000, mau? Vira balik bertanya. Boleh deh, 1 kilo ya, sahut Raya. Vira langsung memilih ikan tongkil untuk Raya. Bibi mana? Aku ngidam pengen dimasakin sama Bibi. Seru Raya. Ibu lagi mengantar barang milik Bu RT. Sahut Vira datar. Yah, padahal aku ngidam banget. Raya pura-pura merajuk kesal. Vira, aku minta maaf ya. Ucap Raya tiba-tiba saat Vira menyerahkan ikan miliknya. Vira langsung mengernyit bingung. Setelah sekian lama Raya menyakitinya, baru sekarang perkataan maaf itu dilontarkan. Aku tahu, kamu masih marah padaku. Maafkan aku Vira, sekarang aku mendapatkan karma. Aku menyesal, karena telah merebut Bang Alvin dari genggamanmu. Dan sekarang, kamu masih sebagai pemenangnya di hati Bang Alvin. Jelas Raya. Vira hanya tersenyum kecut saat mendengar pengakuan Raya. Dia memang sudah tidak mencintai Alvin. Akan tetapi dia juga masih sakit hati pada Alvin yang hendak melecehkannya. Untuk Raya, tentu saja dia masih belum bisa melupakan perbuatan Raya. Dia masih saja ingat tentang semua kata-kata yang Raya lontarkan selama ini. Kamu belum bisa memaafkanku ya? Tanya Raya menatap sendu. Ada lain, atau hanya ikan? Tanya Vira. Vira, aku tahu kamu masih dendam. Tapi, sungguh aku menyesal Vira. Aku dan Bang Alvin hampir setiap hari bertengkar. Akibat dia yang masih belum melupakanmu.
Dan sebagai bentuk permohonanku, aku ikhlas jika kalian ingin kembali bersama, ujar Raya memegangi tangan Vira. Dan kamu pikir, aku masih mencintai lelaki yang menjadi suamimu? Dan maaf, pernikahan bagiku cukup sekali. Dan pernikahanku suci, bukan seperti mainan yang dengan mudah kamu permainkan. Tegas Vira. Oh ya, ini semua 30.000. Lanjut Vira menadah tangannya. Raya langsung mengeluarkan selembar uang merah untuk membayar ikan yang diambilnya. Vira langsung memberi kembalian uang Raya dan berharap agar Raya segera menghilang di hadapannya. Marni kedatangan teman akrabnya Sumini. Sumini membawakan berita heboh yang sangat mengejutkan untuk Marni. Yang benar saja, dan kenapa aku gak tahu? Tanya Marni heran. Iya benar, dan saat Vira keluar dari mobil tersebut, Farhan juga membawa sebuah paperback yang berisi tas mewah. Dan setahu aku, harganya bisa ratusan juta loh. Terang Sumini. Bersambung.